Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Katakan kiri kanan, Tuhan mengasihimu. Berikan senyuman yang paling manis. Haleluya. Saat ini kita datang ke rumah Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Kita diberikan kekuatan kesehatan. Kita mau siapkan hati kita untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita masuk doa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk meninggikan-Mu, Raja di atas segala raja. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan, akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau meninggikan Raja di atas segala raja. Amin Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan kemuliaan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, meninggikan Raja di atas segala raja. Melihat Allah Tuhan, kemuliaan terjadi di tempat ini ya Bapa. Haleluya Yesus. Lihat kami
hina nama Tuhan Yesus yang memberikan kesukaan, memberikan pengharapan. Yes, amin. Yes, haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Shalom. Senang bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini dengan penuh semangat, penuh sukacita. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, seperti sudah diperkenalkan oleh Gembala, Bapak Gembala di tempat ini, Pak Edi, kami bersahabat. Saya masuk tahun 80 di seminari. Beliau kalau nggak salah setahun berikutnya tahun 81 ya, saya lulus 84, beliau 85 ya. Jadi selama sekitar 4-5 tahun kami bersahabat di sana, karena saya kemudian terus juga bekerja di sana sampai tahun 85. Nah, tahun 85 saya diutus ke Sangir Talaut ya, ke Sulawesi Utara. 5 tahun, tahun 90 saya baru balik lagi ke Jakarta, dan sejak itulah saya diminta untuk membantu mengajar di Tamburan atau di Seminari Betel, Bapak Ibu. Ya, baik. Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Ya, tema kita pada hari ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kehidupan yang sesungguhnya berarti ada kehidupan yang tidak sesungguhnya. Ada kehidupan yang hanya tipuan. Ada kehidupan yang hanya samar-samar, ya. Ada kehidupan yang tidak real, ya. Tapi kita bicara pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan tentang kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana kehidupan yang sesungguhnya itu? Ada orang mengejar hidup, ya, mencari jabatan, mencari harta kekayaan, mencari kehormatan. Tapi apakah itu hidup yang sesungguhnya? Itu yang kita akan lihat dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Slide yang berikut ya. Kita lihat di sana ada ayat yang terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1, tapi saya tidak membacakan, hanya mengisahkan saja. Ini adalah kisah tentang jemaat yang ada di Sardis ya. Kalau kita melihat pada jemaat ini, maka kita dipimpin, dibawa untuk merenungkan pada saat itu apa yang Tuhan kehendaki yang berkaitan dengan kehidupan yang sesungguhnya. Allah selalu menilai kehidupan setiap manusia. Ya, Tuhan melihat hidup kita. Kita dinilai oleh Tuhan. Bagaimana hidup kita? Nah, penilaian itu juga jatuh kepada jemaat di Sardis. Ya, memang mirip-mirip katanya dengan sadis, tapi bukan sadis. Ini Sardis, bukan jemaat sadis, bukan, tapi jemaat Sardis. Namun demikian, kita melihat di sana ayat yang saya kutip adalah, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Hidup tapi mati, itu jemaat Sardis, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan hidup itu adalah mereka banyak aktivitas, mereka banyak kegiatan dalam jemaat Sardis ini. Ya, mungkin ibadah bukan hanya hari Minggu, tapi juga ada ibadah tengah minggu, ada ibadah komsel, ada ibadah yang namanya kategorial. Ya, ada pendalaman Alkitab, belajar dari pengajaran rasul-rasul. Ya. Mereka banyak melakukan aksi juga, ya, aksi sosial dan sebagainya. Mereka pikir bahwa mereka hidup karena banyaknya kegiatan, banyaknya aktivitas. Namun Tuhan mengatakan tidak demikian. Ya. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati dengan pernyataan dan penilaian Tuhan atas hidup kita. Jangan kita pikir bahwa saya hidup, saya beribadah, saya melakukan banyak kegiatan, saya aktivis. Tapi menurut penilaian Tuhan gimana? Apakah sungguh-sungguh hidup atau sebenarnya mati? Hidup tapi mati. Nah, hidup yang sesungguhnya itu seperti apa? Nah, ayat mas kita terambil dari slide yang berikut, Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Jika Bapak Ibu mendapatkannya dalam Alkitab ataupun dalam HP ataupun bisa melihat di layar, mari kita baca sama-sama. Galatia pasal 2 ayat 20. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tema yang diberikan dari Bapak Gembala ya dengan ayat emas ini luar biasa. Saya mau pelajarinya lagi. Saya merenungkannya lagi. Ayat ini mungkin biasa menjadi hafalan. Ada lagunya kan? Hidupku bukannya aku lagi, kan gitu. Tapi Yesus dalamku. Mungkin nyanyi dengan semangat juga. Tapi ngerti nggak? Ngeh nggak? Dengan maksud, dengan arti dari ayat ini. Saya mencoba mempelajari, saya membaca lagi berulang-ulang, saya perhatikan. Dan ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu, buat kita sekalian. Menjadi pelajaran buat saya dan bagi kita sekalian. Slide yang berikut. Dari ayat tersebut kita mendapatkan satu mutiara yang indah. Yang pertama adalah Kristus hidup dalamku. Hidup yang sesungguhnya harus diawali dengan Kristus hidup di dalamku. Kalau Kristus tidak hidup di dalam kita, kita belum mempunyai hidup Bapak Ibu. Manusia yang belum memiliki Kristus, dia belum memiliki hidup yang sesungguhnya. Amin. Hanya orang yang memiliki Yesus di dalamnya, orang itulah yang dikatakan memiliki hidup yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Kalau kita bandingkan dengan Efesus pasal 2 ayat 1, ya, kamu telah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Jadi dosa membuat seorang itu mati. Pelanggaran, kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu membuat dia mati. Mati artinya apa? Mati bukan dalam pengertian tidak bernafas, tapi mati dalam pengertian terpisah dari Allah. Tidak berhubungan lagi dengan sumber hidup. Sumber hidup itu adalah Allah. Kehidupan itu adalah milik Allah. Jadi kalau tidak berhubungan dengan Allah, putus kehidupannya, berarti dia tidak memiliki hidup. Makanya dikatakan bahwa orang yang memiliki kehidupan yang sesungguhnya adalah kalau Kristus ada di dalamnya. Nah, ayatnya jelas. Namun aku hidup, kata Paulus. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Pastikan bahwa Yesus hidup di dalam kita. Maka kita memiliki hidup yang sesungguhnya. Bagaimana Kristus itu bisa hidup di dalam diri kita? Firman Tuhan pada bagian lain mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Setiap orang, tadi saya katakan bahwa mati karena pelanggaran dan dosa-dosanya. Orang yang belum bertobat, yang belum mengaku dosanya, yang belum menerima Yesus dalam hatinya adalah orang yang mati. Tapi ketika seorang bertobat, menyadari dosa dan pelanggarannya, dia mohon ampun kepada Tuhan, bertobat dan membuka hati, mempersilahkan Yesus masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Dan ini yang dikatakan oleh Paulus. Dia mengatakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebelumnya kita tahu latar belakang Paulus, seorang pembunuh yang mengejar-ngejar anak-anak Tuhan, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, ditangkap, dianiaya, bahkan tidak segan-segan untuk dibunuh. Kisah Rasul pasal 7 tentang kematian Stefanus itu adalah di bawah kekuasaan dari Saulus, yang kemudian setelah bertobat namanya menjadi
Paulus. Nah, dia tahu pada waktu itu dia hidup dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kemudian setelah dia menyadari dosanya, ya kalau kita baca dengan ayat sebelumnya, ayat 19 Bapak Ibu. Aku telah mati. Aku mati. Karena hukum Taurat. Tadinya dia pikir dengan melakukan banyak hukum Taurat, dia memiliki kehidupan. Tidak. Kehidupan tidak didapat dari melakukan hukum-hukum Tuhan. Kehidupan hanya didapat oleh Kristus. Karena Kristus yang memberikan kehidupan. Bukan berarti Taurat itu jahat. Bukan berarti Taurat itu tidak berguna, tidak. Ya, Roma pasal 7 menjelaskan. Ya, dalam Galatia juga dijelaskan tentang fungsi Taurat. Taurat itu ada untuk menunjukkan bahwa kita ini berdosa, bahwa kita ini bersalah di hadapan Tuhan, bahwa kita ini adalah milik dari maut dan butuh juru selamat. Dan Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk memberikan kehidupan bagi kita. Karena itu buka hati, terima Yesus. Mungkin Bapak Ibu di sini semua kebanyakan sudah menerima Yesus, tapi kalau ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kesempatan hari ini. Kesempatan hari ini. Mungkin tidak banyak, mungkin 1 atau 2 orang yang belum membuka hatinya, yang belum sungguh-sungguh bertobat, mempersilahkan Yesus masuk dalam hatinya. Hari ini, karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Tuhan. Tadi pagi saya sempat mendengar berita Kompas. Seorang pemuda naik motor, nabrak tiang reklame, mati. Karena apa? Dia rupanya tidak mengunci helmnya. Dia pakai helm, tapi nggak dikunci. Melawan tiang reklame. Lah, kepala lawan tiang reklame. Bukan cuma benjol, akibatnya mati. Dia pikir hidupnya masih masa muda, masih remaja, ya, bisa melakukan banyak aktivitas, nggak taunya berakhir di tiang reklame. Kapan kita gilirannya menghadap Tuhan? Kita nggak tahu. Kalau kita percaya hidup kekal itu artinya hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya itu berapa tahun? 1.000.000 tahun? Lebih. 1.000.000.000 tahun? Lebih. 1.000.000.000 tahun? Lebih. Karena disebut selama-lamanya hidup kekal itu, berarti tidak terbilang banyaknya. Tidak ada hitungannya, selama-lamanya. Sedangkan hidup kita di dunia ini, kalau kita mengikuti firman Tuhan, 70-80. Kalaupun kuat, tapi kan tidak selalu 70-80. Yang saya ceritakan barusan itu masih remaja, meninggal sesaat. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa kehidupan kita yang sementara di dunia ini menentukan kekekalan. Kalaupun ada di dalam Alkitab usia terpanjang manusia adalah 969. 969. Oh, panjang sekali dibandingkan dengan kekekalan yang selama-lamanya tidak seujung kuku, Bapak Ibu. Itu sudah hampir 1.000 tahun. 969. Tapi dibandingkan kekekalan, 1.000 tahun pun gak ada artinya. Tapi justru kehidupan kekekalan yang tidak ada batasnya itu ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini yang terbatas. Karena itu gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk membuka hati senantiasa, mengizinkan Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Pada ayat berikut dikatakan 1 Yohanes pasal 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Memiliki anak di sini anak huruf besar, bukan memiliki anak, punya anak di rumah, bukan. Artinya memiliki Kristus. Yang dijuluki atau diberi gelar anak di sana adalah Kristus. Ya. Jadi yang memiliki anak, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi artinya orang yang hanya bernafas saja,
Ya, seringkali diartikan oh masih hidup. Karena itu kalau orang sudah tergeletak gitu biasanya tangannya didekatkan di hidung. Ada nafasnya enggak? Atau pakai metode lain dengan cermin. Ada embunnya enggak? Kalau ada embunnya berarti ada nafas. Itu zaman dulu. Kalau sekarang tentu dengan kedokteran yang canggih tidak demikian. Ada peralatan yang terpasang dalam tubuh untuk mengukur orang itu hidup atau tidak. Bukan hanya dengan nafas, tapi dengan aktivitas otak. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa orang yang hanya bernafas belum memiliki hidup yang sesungguhnya jika belum memiliki Kristus. Kalau hanya cuma punya nafas saja belum memiliki Kristus, itu belum memiliki hidup yang sesungguhnya. Jadi memiliki hidup sesungguhnya sekali lagi ditegaskan pada ayat ini adalah kalau dia, kalau kita, kalau saya, kalau saudara memiliki Kristus, baru kita memiliki hidup. Yang kedua, Bapak Ibu, dari ayat tadi, ya, Galatia pasal 2 ayat 20, ya, kita masuk pada poin yang kedua. Dikatakan di sana, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Saya beri warna kuning di sana. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Orang yang benar-benar memiliki hidup yang sesungguhnya adalah hidup oleh iman, hidup dalam iman. Next slide. Ya, ada sebuah atau ada seorang ahli pikir, ya, filosof, namanya Plato, Bapak Ibu. Ya, dalam filsafatnya Plato itu punya idealisme, ya. Karena itu dia mengatakan bahwa apa yang nampak pada realitas dalam pengertian bentuk itu bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu bukan yang nampak. Yang sesungguhnya itu yang tidak nampak, yang ada di alam pikiran. Bapak Ibu, mungkin kalau pernah berkunjung ke gereja-gereja lain, ya, pasti memperhatikan juga mimbar. Oke, Bapak Ibu menghadap ke depan, karena itu saya ambil contoh ini mimbar. Ini kita sebut mimbar. Untuk orang berkhotbah, untuk orang bisa menyampaikan atau memimpin puji-pujian, ya, WL. Wah, tadi sudah dengan semangat mau menari-nari. Cuma saya nggak bisa, saya mau nari-nari, jadi agak kaku. Ya, oke. Nah, ini kan disebut mimbar. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke gereja yang lain, kok mimbarnya begitu? Lihat lagi ke gereja lain, kok mimbarnya begitu? Ada yang dari fiber, ada yang dari kayu jati, ada yang modelnya gede, ada yang modelnya tinggi. Wah, kalau Bapak Ibu dari halak kita, HKBP, ya, di gereja HKBP kan mimbarnya tinggi. Wah, karena Luther di sana seorang terpelajar, jadi dia menggambarkan itu sebagai sebuah ruang kuliah. Kalau guru besar saja dapat tempat terhormat, apalagi pemberitaan firman Tuhan, harus tempat yang terhormat. Wah, dia polakan seperti itu. Makanya tempatnya spesial, Bapak Ibu. Ya, di gereja-gereja Protestan ada yang khusus, yang untuk mimbar itu. Kenapa? Karena punya pandangan yang begitu. Nah, jadi kalau kita membandingkan, mimbar yang benar itu yang mana sih? Yang begini, yang seperti di tempat saya, ya, bukan seperti ini, ya. Ada yang fiber, ada yang kayu jati, atau ada yang tinggi di atas gitu ya, atau yang bagaimana? Nah, itu kan bentuk. Makanya Plato mengatakan bahwa bentuk yang nampak pada realitas itu bukan sesungguhnya. Bentuk yang sesungguhnya itu ada di ide, ada di pikiran. Ada di pikiran. Ada di pikiran. Kalau dia katakan, saya ingin membuat mimbar. Mimbarnya itu ada di sini. Kemudian baru diwujudkan
diciptakan, dibentuk, panggil tukang kayu kalau itu dari kayu, ya, untuk membuat desain apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, Bapak Ibu, kalau Plato bicara soal ide, ya, dia hidup pada abad ke-5 sebelum Yesus lahir. Ya, dia sudah bicara tentang alam yang ada di sana, yang tidak nampak. Nah, kalau kita bicara tentang iman, iman adalah, nah, Ibrani pasal 11 ayat 1, ya. Itu berbicara tentang sesuatu yang belum kita lihat. Dia adalah dasar, tapi dia adalah bicara sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, alam realitas dikatakan oleh Plato hanya terbuka bagi rasio, tapi dalam bentuk sesungguhnya ada pada alam pemikiran atau ide. Karena itu filsafat Plato dikenal dengan filsafat ide, dan banyak tokoh-tokoh gereja atau teolog-teolog gereja abad-abad awal pertama itu juga menggunakan filsafat Plato, dan kemudian dia coba memahami kekristenan dengan filsafat Plato tersebut, mencoba menggali firman Tuhan dengan dasar-dasar seperti itu. Namun Bapak Ibu, yang saya ingin katakan adalah bahwa di dalam kekristenan kita juga berbicara bukan pada hal yang kelihatan saja, tapi kita berbicara tentang hal yang tidak kelihatan. Next slide. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 menyatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka itu ketika Thomas mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan bekas paku, ke lambung bekas tombak pada Yesus yang kamu bilang itu hidup, saya belum percaya. Tiba-tiba Yesus datang. Thomas, nih lihat tanganku. Mari, cucukkan jarimu pada telapak tanganku. Thomas gemetar. Akhirnya dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia membuat pengakuan yang luar biasa. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Amin. Itu keluar dari mulut Thomas yang tadinya ragu-ragu. Makanya Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Berbahagialah kita, walaupun mungkin belum pernah punya pengalaman melihat Yesus secara fisik, tapi kita percaya kepada Yesus, itu adalah iman. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Bisa diukur dengan kita sehat, kita bisa pergi ke gereja, saya bisa makan, minum, amin, puji Tuhan. Tapi ketika kita ada dalam masalah, ketika kita sedang sakit, bisakah kita tetap melihat Tuhan dalam hidup kita? Harusnya bisa. Itulah iman. Tuhan Yesus tetap baik, bukan karena keadaan saya, bukan karena keadaan sekelilingnya, tapi Yesus itu baik karena memang dia sesungguhnya Allah yang baik, bahkan maha baik. Itu adalah karakter Allah yang maha baik, tidak bisa berbuat jahat. Allah itu nggak bisa, karena karakternya baik, selalu kebaikan, selalu kebaikan. Ketika terjadi pada kita, mungkin kita mengalami sakit, mungkin mengalami kegagalan, bukan karena Allahnya yang jahat, bukan. Karena itu kebaikan Allah, jangan diukur dengan keadaan kita. Nah, itu adalah iman. Jadi hiduplah oleh iman, bukan karena melihat. Galatia pasal 3 ayat 9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati. Baca sama-sama Galatia 3 ayat 9, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati. Saya ingin kita mengganti kata mereka dengan saya. Jadi saya yang hidup dari iman, sayalah yang diberkati, gitu ya. 1, 2, 3. Jadi saya yang hidup dari iman, sayalah yang diberkati. Amin. Puji Tuhan. Jadi iman membuat kita mengalami berkat Tuhan, Bapak Ibu. Jadi bukan karena melihat dulu, bukan, tapi iman dulu yang mendatangkan berkat.
ayat terakhir, Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang yang tidak benar, tidak hidupnya berdasarkan iman. Berdasarkan apa? Berdasarkan penglihatan, berdasarkan upayanya sendiri, berdasarkan hal-hal yang kelihatan. Tapi orang yang benar dikatakan hidup oleh iman. Dan contoh-contohnya banyak Bapak Ibu. Contoh-contohnya banyak dalam Alkitab. Bahwa orang yang hidup itu dikatakan orang yang benar adalah orang yang hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, slide yang berikut, bahwa iman mendatangkan berkat. Ya, tadi ayat dari Galatia kan dikatakan jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati. Orang benar akan hidup oleh iman. Slide sebelumnya. Nah, sekarang beberapa pernyataan terakhir. Iman mendatangkan berkat. Kalau kita ingat cerita tentang janda di Sarfat, Bapak Ibu. Janda di Sarfat. Satu saat dia sedang mengumpulkan kayu bakar. Sedang memungut satu demi satu kayu bakar yang jatuh, ranting-ranting. Ya. Dan dalam benaknya dia berpikir, saya akan gunakan ranting-ranting kering ini untuk memasak makanan. Tiba-tiba datang seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu mengatakan kepada dia, tolong berikan saya air ya. Belum selesai dia mau menyuguhkan air, buat juga saya makanannya. Akhirnya ketika dikatakan minta air ya no problem. Ya, tapi ketika dikatakan berikan roti, makanan, perempuan janda ini mengatakan, Tuan, saya punya cuma segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan ini, tepung itu akan saya olah menjadi roti. Makanya saya sedang mengumpulkan kayu bakar, ranting-ranting yang kering ini. Saya akan masak tepung yang segenggam itu dan minyak yang sedikit itu untuk membuat roti buat saya dan anak saya. Habis itu kami makan dan habis itu kami nggak tahu lagi. Nah, habis itu kami mati karena udah nggak ada makanan lagi. Tapi hamba Tuhan itu, nabi itu mengatakan, buat dulu buat saya, bikin dulu buat saya. Apa yang dilakukan janda itu? Dia melawan nabi Allah itu? Tidak, Bapak Ibu. Ya udah, disuruh bikin dengan tepung yang sisa itu roti untuk hamba Tuhan dulu. Akhirnya dia bikin. Dia olah tepung itu menggunakan minyak yang sedikit itu. Dia olah, kemudian dia berikan. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Tepung itu tidak habis-habis. Minyak dalam buli-bulinya tidak habis-habis. Kenapa? Karena dia mentaati firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, iman mendatangkan berkat. Beriman dulu, baru berkatnya datang. Kita seringkali kebanyakan menggunakan rasio, tapi perempuan janda Sarfat itu, ya, dia mengabaikan. Dia mendahulukan imannya. Ini adalah firman Tuhan. Nabi Allah yang berbicara, menyuruh saya untuk menyediakan makanan untuk dia dulu. Nggak tahu nanti. Ya, dia nggak bertanya dulu kan. Terus kalau saya bikin buat tuanku, terus saya gimana? Anak saya gimana? Dia nggak bilang begitu. Ya udah iya saja, dia bikin aja. Dia ambil tepung dan kemudian dia buat dan dia suguhkan. Tapi anehnya ketika dia kembali, tepungnya masih ada, minyaknya masih ada, bahkan sampai akhir musim kemarau itu masih tetap ada. Mukjizat terjadi. Nah, Bapak Ibu, iman membuat mukjizat terjadi. Nah, kita ingat cerita Naaman, Bapak Ibu, yang pada satu saat, ya, seorang panglima Aram, jenderalnya Aram, datang untuk diobatin karena dia punya ternyata penyakit yang tersembunyi, sakit kusta. Walaupun dia pangkatnya tinggi, jenderal, mengepalai, membawahi banyak prajurit,
Orang yang disayangi oleh raja, tapi dia sedih karena dia punya penyakit kusta. Karena itu ketika didengar ya dari berita yang disampaikan oleh seorang hamba pembantu di rumahnya bahwa di negaranya di Israel itu ada seorang nabi Allah yang bisa menyembuhkan, dia pergi dengan membawa surat raja. Dia pergi dan akhirnya singkatnya dia sampai ke rumah abdi Allah, ke rumah hamba Tuhan. Sampai di situ cuma disuruh bujangnya, ya, Gehazi tolong temuin Naaman, bilang aja suruh mandi di Sungai Yordan 7 kali, sudah selesai. Makanya mendengar itu Naaman marah, gerang dia. Saya panglima besar gak dihargai, ditemuin juga enggak. Saya pikir, kata Naaman, dia akan keluar menemui saya, tanda hormat. Saya pikir dia akan keluar dan komat kamit, mengeluarkan jampi-jampi, mengucapkan mantra, menggoyangkan tangannya. Kemudian saya akan sembuh. Keluar aja juga enggak, malah saya suruh mandi di Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan itu kotor dibandingkan sungai yang ada di tempatku, di negaraku. Dia lagi marah-marah, Bapak Ibu, sedang emosi, lagi panas hati. Tiba-tiba hambanya berkata, Tuan, kalau Tuan disuruh melakukan yang sukar, disuruh melakukan yang susah, mau gak? Ya mau, yang penting kan sembuh. Terus bujangnya, hambanya ini mengatakan, ya ini kan cuma disuruh mandi 7 kali, mandi aja. Iya juga ya, kan cuma suruh mandi, gak suruh ngapa-ngapain. Ya udah, akhirnya dia nyebur, Bapak Ibu. Dia masuk ke Sungai Yordan, membenamkan 7 kali, membenamkan dirinya 7 kali, dan ketika yang ke-7, badannya pulih seperti kulit bayi. Wah, luar biasa. Mukjizat terjadi karena apa? Karena iman, Bapak Ibu. Mukjizat terjadi karena iman. Karena itu hidup yang sesungguhnya itu adalah hidup karena ada iman. Hidup dengan iman. Jangan dengan penglihatan, karena dengan penglihatan kita, dengan pertimbangan otak kita akan stres, Bapak Ibu. Ya, bukan cuma stres mungkin. Orang bilang stres. Ya. Karena apa? Melihat sekarang ini sudah semakin sulit, masa depan makin sulit. Tapi kita anak Tuhan, buktinya apa? Masih ada seperti sekarang. Ya kan? Waktu tahun 2022, 2023 gelap, perekonomian susah. Ya, para ekonomi itu bukan orang-orang bodoh, Bapak Ibu. Mereka itu doktor, profesor, bahkan presiden juga membuat statement, pernyataan tahun 2023, tahun yang sulit. Tapi jalani saja bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak tergantung kepada ekonom, tidak tergantung kepada presiden. Hidup kita tergantung kepada Tuhan. Kalau kita ada pada saat ini, itu adalah karena Tuhan yang memelihara kita. Dan kita akan mengalami mukjizat demi mukjizat kalau kita beriman kepada Tuhan. Ya, jadi iman penting. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah hidup oleh iman. Yang ketiga dikatakan iman membuka jalan yang tertutup. Bapak Ibu juga ingat cerita Goliat dengan Daud dan Goliat. Pada hari itu Daud membawa makanan untuk kakaknya yang sedang berada di tempat pertempuran. Ya, dia nggak tahu situasi itu sebelumnya. Dia cuma orang gembala yang disuruh bapaknya dan taat mengantar makanan untuk kakaknya. Ya udah dia bawa aja. Tidak terduga sebelumnya kalau ternyata orang Israel pada waktu itu sedang ketakutan, sedang gemetar, karena ada seorang raksasa yang sedang menantang. Siapa yang berani dari barisan Israel maju 1 lawan 1? Yang mengalahkan saya, maka bangsa kami akan menjadi hamba bangsa Israel. Tapi kalau dia kalah, maka bangsa Israel harus menjadi hamba bagi bangsa kami. Setiap hari dia mengemukakan hal itu.
Mana Allah yang katanya besar? Mana katanya Allah yang hebat? Mana Allah yang dahsyat? Terus dia tantang. Orang Israel ketakutan, orang Israel gemetar, gak ada yang berani. Tapi ketika Daud menyaksikan itu, apa yang dilakukan orang tidak bersunat ini? Dia menghina Allahku. Dan kemudian dia datangi. Dia datangi dengan tombak, dengan lembing, dengan pedang, begitu Bapak Ibu? Tidak. Makanya tersinggung Goliat ketika Daud datang. Dia liatin, karena kan dikatakan Daud itu masih kecil, masih kemerah-merahan. Dia lihat ini anak kecil, ngapain ini ke depan? Mana tombaknya? Mana lembingnya? Mana pedangnya? Dia perhatikan, nggak bawa apa-apa. Tapi Daud mengatakan, engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Jalan yang tadinya tertutup, orang Israel yang tadinya ketakutan, terbuka. Karena apa? Hanya dengan sebutir batu. Sebutir batu saja. Akhirnya Goliat tewas. Goliat dibunuh. Karena apa, saudara? Karena ada iman dalam diri Daud. Saya nggak tahu masalah apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu percaya kepada firman Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami berkat-berkat Tuhan, ya. Akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Jalan yang kelihatannya tertutup itu akan terbuka kalau kita percaya kepada Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Wah, itu luar biasa. Bahkan padang gurun pun menjadi jalan, menjadi sungai yang berair. Gunung batu bisa menerbitkan air. Kenapa? Karena beriman kepada Tuhan. Ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, ya, rombongan besar bangsa Israel itu keluar dari Mesir, bukan 10 orang, 20 orang Bapak Ibu. Ribuan, bahkan ada yang mengatakan sampai 1,5 juta sampai 2 juta orang yang keluar dari Mesir, orang Israel ini. Coba, gimana mikirin makan untuk orang 2 juta Bapak Ibu? Kalau ada panitia gereja mau bikin kebaktian Padang 500 orang, bagian konsumsi bingung nih, gimana ya cateringnya? Siapa yang masaknya? Ntar keburu basi apa enggak ya? Udah mikirin, ya. Ini orang 2 juta. Memang yang keluar yang terhitung itu tentara di atas 20 tahun sampai 50 tahun, 600 orang. Tapi kan tidak dihitung di bawah 20 tahun. Tidak dihitung anak-anak. Tidak dihitung perempuan-perempuan. Makanya ada yang menafsirkan 1,5 juta bahkan lebih. Ketika mereka sedang jalan, tiba-tiba mereka diserang oleh bangsa Amalek. Akhirnya mereka kalang kabut. Tapi harus dihadapi. Karena ini sudah diserang. Akhirnya Musa menunjuk Yosua, hadapi, pimpin pemuda-pemuda untuk melawan. Dan saya akan naik ke bukit untuk berdoa. Dan setiap kali Musa mengangkat tangan, bangsa Israel menang. Musa turun tangan, bangsa Israel kalah. Lama-lama angkat tangan, kan pegel Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu disuruh sama WL nyanyi angkat tangan terus, masih pegel. Ya masih turun tangan juga. Gitu. Akhirnya ada 2 yang membantu Musa untuk tetap tangannya terangkat. Dan akhirnya bangsa Israel menang. Dan Musa mengatakan, Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi. Panji itu Bapak Ibu, kalau buat Bapak Ibu yang suka nonton film kolosal, film silat atau film kungfu, ya, suka ada tuh perang kolosal kan bawa-bawa bendera, ya. Jadi panji itu seperti bendera, gitu ya. Dan itu sangat penting buat mereka zaman itu. Sebab ketika mereka bertempur dengan musuh, mereka akan lihat ke atas, mana panji-panjiku. Oh di situ. Jadi jangan sampai dia menyeberang ke daerah musuh. Mati konyol dia kalau menyeberang sendirian ke sana. Dia harus tetap ada di dalam kelompoknya, ada dalam barisannya. Apalagi kalau peperangan itu di tanah kan, di tanah datar, berdebu, wah,
debunya naik mengepul ke atas. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan panji. Orang nggak bisa dilihat mana teman, mana lawan, mana kawan, mana lawan, mana musuh. Dia nggak bisa lihat karena apa? Berdebu. Tapi dia lihat panji di atas. Oh, berarti saya ke sebelah sini. Ini rombongan saya. Dan dia selamat. Makanya Musa katakan, Tuhanlah panji-panjiku. Nah, Bapak Ibu, apapun yang menjadi pengalaman dalam kehidupan kita, biarlah kita percaya kepada Tuhan. Karena hidup yang sesungguhnya bukan karena kita melihat, tapi karena kita beriman. Dan pastikan yang pertama, bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Karena kalau tidak memiliki Yesus, kita tidak memiliki hidup. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ide.
lewat firman-Mu yang Kau telah sampaikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus terus bekerja menyelesaikan rencana-Mu bagi setiap pribadi kami. Biarlah Kristus terus hidup, terus bertumbuh semakin besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh menampilkan karakter Kristus. Kami hidup bagi Tuhan, dan biarlah hidup kami juga hidup karena iman. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara besar, karena Tuhan kami, Allah kami adalah Allah yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan mereka, Tuhan, yang tahu. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam kebutuhan Tuhan cukupi kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang sakit, yang di rumah, yang hadir, yang di rumah sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Yesus penyembuh. Amin, amin. Engkau memberkati gembala kami di tempat ini bersama dengan keluarga Tuhan, anak-anak yang di sini maupun juga yang di luar negeri. Tuhan tolong mereka, para pekerja yang membantu beliau. Tuhan juga memberkati, Tuhan terus mengurapi, biar pekerjaan Tuhan di tempat ini terus berkembang, dan tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang memiliki hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, pakai seluruh umat-Mu untuk menjadi penjala jiwa, untuk membawa kebenaran Allah ke lubung Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kau berkati terus ibadah-ibadah yang dilakukan. Segala aktivitas Tuhan memberkati. Nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya.